Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Farasa, NIM 1731452010057, di mana saya akan menjelaskan tentang materi yang dikasih oleh dosen. Yang pertama yaitu di mana e-book pertama yaitu Stokely Drug International, yaitu di mana interaksi farmakodinamik adalah interaksi yang dapat mempengaruhi proses oleh obat yang diserap, kemudian distribusinya di metabolisme dan disekresikan, yang disebut interaksi ADME. Kemudian pembagian dari interaksi yaitu ada beberapa, yaitu interaksi penyerapan obat atau absorpsi. Kemudian absorpsi yaitu sebagian besar obat diberikan secara oral untuk penyerapan melalui anggota mukosa. Di sisi lain, untuk obat-obatan yang diberikan sebagai dosis tunggal, kemudian dimaksudkan untuk diserap dengan cepat, misalnya hipnotik atau analgesik, di mana konsentrasi tinggi yang dicapai dengan cepat diperlukan. Pengaruh dalam tingkat penyerapan dapat menyebabkan kegagalan untuk mencapai efek yang memadai dan penyerapan. Kemudian adapun efek-efek yang mempengaruhinya antara lain yaitu efek perubahan pH gastrointestinal. Kemudian yang kedua ada efek adsorpsi yaitu glutation dan mekanisme pengompresan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan motilitas gastrointestinal. Kemudian ada efek indeksi atau penghambatan protein transport obat. Kemudian yang berikutnya yaitu efek malabsorpsi yang disebabkan oleh obat-obatan. Kemudian itu bagian kedua yaitu interaksi distribusi terdiri atas pengikatan protein. Adapun pengikatan protein setelah penyerapan, obat-obatan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh oleh sirkulasi. Beberapa obat benar-benar larut dalam air plasma. Kemudian tetapi banyak lain diangkut dengan beberapa proporsi melalui molekul mereka dilusi, dan di sisanya terikat pada protein plasma, khususnya albumin. Kemudian yang ketiga yaitu metabolisme atau biofarmasi interaksi, di mana beberapa metabolisme obat berlangsung dalam serum, ginjal, kulit, dan usus. Tetapi proporsi terbesar dilakukan oleh enzim yang ditemukan di membran retikulum endoplasma sel-sel. Jika hati dihomogenisasi dan kemudian disentrifugasi, retikulum pecah menjadi kantong kecil dan yang disebut mikrosom yang membawa enzim, dan karena alasan inilah enzim-enzim metabolisme hati sering terjadi disebut sebagai enzim mikrosom hati. Kemudian adapun metabolisme obat dibagi dengan dua jenis reaksi utama. Yang pertama yang disebut reaksi fase 1, di mana dia itu melibatkan oksidasi, reduksi atau hidrolisis. Kemudian pergantian obat menjadi senyawa yang lebih polar. Sedangkan reaksi fase 2 melibatkan coupling obat dengan beberapa zat lain, atau misalnya itu asam glukuronat yang dikenal sebagai glucuronidation untuk membran senyawa yang biasanya tidak aktif. Kemudian yang keempat di mana interaksi ekskresi obat,
interaksi ekskresi obat dengan pengecualian anestesi inhalasi. Sebagian besar obat disekresi baik dalam empedu atau dalam urin. Darah memasuki ginjal di sepanjang ginjal arteri. Kemudian pertama-tama dikirim ke glomeruli tubulus di mana ekulus cukup kecil untuk melewati pori-pori membran glomerulus. Misalnya air, garam, beberapa obat disaring melalui ke dalam lumen bulus. Molekul yang lebih besar seperti protein plasma dan sel darah dalam darah, aliran darah kemudian terpindah ke bagian yang tersisi tubulus ginjal di mana sistem transportasi menggunakan energi aktif dan dapat mengeluarkan obat-obatan dan metabolitnya dari darah dan mengeluarkan ke dalam filtrat tubulus. Kemudian sel tubulus ginjal juga aktif dan sistem transportasi pasif untuk reabsorpsi obat. Adapun gangguan oleh obat-obatan dengan pH, itu cairan tubulus ginjal dengan sistem transportasi aktif dan dengan aliran darah ke ginjal. Kemudian dapat mengubah ekskresi obat lain. Kemudian e-book kedua yaitu di mana e-booknya itu Meet Fatigue Pocket Gold of Drug International, di mana interaksi farmakokinetik melibatkan induksi atau penghambatan enzim metabolisme di hati atau di tempat lain. Perpindahan obat dari situs pengikat protein plasma, perubahan dalam penyerapan glutathione atau kompetisi untuk sekresi ginjal aktif. Kemudian adanya interaksi farmakokinetik terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu interaksi yang dihasilkan dari perubahan penyerapan gastrointestinal. Yang kedua, interaksi yang dihasilkan dan perubahan dalam metabolisme enzim yang meliputi induksi enzim dan penghambatan enzim. Kemudian yang ketiga, yaitu interaksi yang dihasilkan dan perubahan pada pengikatan protein. Kemudian yang keempat itu interaksi yang dihasilkan dan perubahan ekskresi ginjal. Kemudian kita akan membahas tentang e-book ketiga, yaitu Clinical Manual of Drug Interaction Principles for Medical Practice, yaitu di mana interaksi farmakokinetik adalah interaksi karena satu efek obat pada pergerakan obat lain melalui tubuh. Kemudian interaksi ini adalah perubahan dalam cara tubuh biasanya memproses obat menuju akhirnya eliminasi atau termasuk cara di metabolisme. Kemudian yang kedua yaitu interaksi farmakokinetik dapat menyebabkan onset efek yang tertunda, penurunan atau peningkatan efek. Kemudian toksisitas atau ekskresi yang berubah. Kemudian dan cara langsung mempengaruhi konsentrasi obat yang mencapai situs target. Interaksi farmakokinetik mencakup perubahan dan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian pembagiannya antara lain yaitu pembagian farmakodinamik, yaitu ada beberapa pembagian. Yang pertama itu interaksi penyerapan. Interaksi penyerapan yaitu perubahan akibat efek satu obat terhadap obat lainnya atau jalur masuk obat ke dalam tubuh. Sebagian
besar interaksi penyerapan terjadi di usus. Beberapa contoh interaksi ini adalah yang disebabkan oleh perubahan pH lambung, pemberian makanan, bloket atau kelation mekanik, dan hilangnya usus flora. Kemudian yang kedua yaitu interaksi distribusi atau suatu perubahan dalam cara suatu obat menyebar ke tubuh. Kemudian interaksi ini biasa merupakan hasil dan perubahan dalam plasma pengikatan protein. Efek obat terkait langsung dengan jumlah obat gratis tersedia untuk situs target. Kemudian lebih banyak atau lebih sedikit obat tersedia jika obat lain mempengaruhi fraksi protein terikat oleh warfarin adalah contoh. Obat itu peka terhadap perpindahan pengikatan protein oleh banyak obat lainnya. Kemudian interaksi metabolisme. Interaksi metabolisme itu suatu perubahan biotransformasi senyawa menjadi obat aktif dan senyawa tidak aktif yang dapat disekresikan. Interaksi ini biasanya mengakibatkan perubahan konsentrasi obat karena kenaikan atau penurunan dalam aktivitas enzimatik, dan dengan demikian laju metabolisme. Dalam manual klinis ini, metabolisme dicakup mencapai mendalam. Kemudian yang berikutnya yaitu interaksi ekskresi, yaitu suatu perubahan dalam kemampuan untuk menghilangkan obat atau metabolit yang tidak berubah dari tubuh. Kemudian contohnya yaitu dari jenis interaksi ini adalah efek dan konsentrasi natrium atau diuretik pada retensi litium. Kemudian biofarmasi. Obat biasanya dilakukan dalam dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, di mana beberapa obat menjalani proses ini secara berurutan. Beberapa menjalani secara bersamaan dan beberapa hanya menjalani fase 1 atau fase 2. Kemudian sebagian besar variabilitas ini disebabkan oleh perubahan dalam sistem P450 melalui pengaruh lingkungan dan genetik, dan penghambatan atau induksi dan variabilitas genetik. Meskipun demikian, pemahaman tentang metabolisme fase 1 saja tidak menjelaskan mengapa ada begitu banyak variabel dalam respon pasien terhadap obat-obatan. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan dari ketiga e-book yang diberikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.